JDIH KPU Banyumas telah di-launching tanggal 1 Oktober 2020. JDIH KPU Banyumas ini merupakan bagian dari JDIH KPU RI yang bertujuan untuk memberikan pelayanan khususnya produk hukum kepemiluan kepada stakeholder di tingkat Kabupaten Banyumas dan masyarakat Banyumas pada umumnya. Bagaimanakah perkembangan JDIH KPU Banyumas sekarang? Saksikan ngobrol demokrasi KPU Banyumas edisi pengelolaan JDIH di channel YouTube KPU Banyumas. Terima kasih. Sedulur KPU Banyumas, ketemu lagi dalam acara Ngode Mas, ngobrol demokrasi KPU Banyumas, edisi pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Banyumas. Seperti yang kita ketahui, JDIH KPU Kabupaten Banyumas di-launching oleh Biro Hukum KPU RI pada tanggal 1 Oktober 2020 bersama dengan 35 KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Bagaimana proses pengelolaannya maupun apa saja yang telah dilakukan KPU Banyumas untuk mengelola? Mari kita simak perbincangan dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Banyumas, Bapak Suharto Agung Basuki. Selamat datang Pak Agung. Selamat datang. Alhamdulillah. Sudah sehat juga Mas? Alhamdulillah ini Pak. Sudah vaksin? Alhamdulillah 2 kali. Oh ya baik. Pak Agung. Ya. Beberapa tahun terakhir setelah ditetapkannya Perpres 33 tahun 2012 oleh Presiden, semua lembaga membentuk JDIH. Ya. Sebetulnya apakah JDIH itu Pak? Dan sebetulnya yang melatar belakangi pembentukan JDIH itu seperti apa itu Pak? Oh baik, terima kasih. Sedulur KPU Kabupaten Banyumas, kali ini kita di Forum Ngode Mas, tema kita berbincang tentang jaringan dokumentasi informasi hukum. Apa sih JDIH itu? JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen, dan KPU Kabupaten. Dalam hal ini yang dibuat oleh KPU Kabupaten Banyumas. Nah, agar dibuat secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada publik secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Untuk itu, KPU Kabupaten Banyumas sudah menyediakan sarana websitenya bagi sedulur KPU Kabupaten Banyumas yang membutuhkan produk-produk hukum khususnya yang dibuat oleh KPU, baik KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Banyumas, bisa diunggah di website KPU di JDIH KPU Banyumas. Nah itu yang menjadi latar belakangnya itu seperti apa itu? Ya baik, terima kasih. Jadi latar belakang dibuatnya JDIH itu kita mengambil dasar dari reformasi hukum jilid 2 yang ditandatangani oleh Presiden. Reformasi hukum jilid 2 itu ada apa saja sih ya? Satu, tentu saja penataan regulasi agar dikandung maksud regulasi ditata sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh terbuat regulasi yang baik. Kemudian 2, perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat kecil. Jadi bagaimana masyarakat kecil sungguh-sungguh bisa diadvokasi hukumnya dengan baik. Kemudian 3, membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat atau bisa disebut Polimas. Nah itu zaman dulu kan ya masih jadul ya. Dokumen itu kan biasanya kan kita taruh di file terus ditaruh di gudang. Ya. Nah itu kalau sekarang itu bagaimana itu pengelolaannya itu? Baik, sedulur KPU Kabupaten Banyumas, karena sekarang zamannya modernisasi teknologi informasi,
maka dulu file-file data yang dibuat oleh keputusan-keputusan lembaga yang bentuknya dokumen-dokumen file-file itu kan ditumpuk di gudang ya. Begitu di gudang banyak banget sampai ketika kita mencari produk hukum katakanlah tahun 2010 kita kesulitan mencari data, kadang-kadang sudah sampai di atas. Kita mencari dengan naik tangga, pokoknya kadang-kadang tipe barang malah sakit ya. Nah, sekarang melalui era modern produk-produk hukum yang ada di situ itu diambil dari karena KPU tidak punya gudang, jadi file-file datanya kan di gudang sana dan di gudang sini kesulitan. Maka oleh KPU Kabupaten Banyumas karena tuntutan zaman, maka file-file data itu dibuat di scanner dulu, diambil ya, digital ya, di scan dulu, kemudian diunggah, dibuat dalam bentuk PDF. Nah, baru kemudian file-file yang sudah jadi PDF itu diunggah di website JDIH KPU Kabupaten Banyumas. Nah, tentu saja dalam pembentukan JDIH itu ada dasar Pak, dasar hukumnya itu Pak, dalam pembentukannya itu. Baik, terima kasih. Ini sedulur KPU Kabupaten Banyumas, pertanyaannya pinter banget ya. Karena ngomong biar sedulur KPU Banyumas tahu lah seperti apa dasar hukumnya. Ya, baik, terima kasih. Dasar hukum pembentukan JDIH 1 melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Nah, itu kalau di nasional JDIHN ya, nasional. Kalau di provinsi KPU cukup JDIH gitu ya. Kemudian nomor 2 Pemerkumham nomor 8 tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Nomor 3 dasar hukumnya. Nah, ini yang untuk KPU Kabupaten Banyumas melalui karena kita struktur organisasinya itu hierarkis dan kita itu harus tunduk dan taat kepada pusat, maka ya KPU RI, maka dasar hukumnya pembentukan JDIH itu melalui keputusan KPU nomor 134 garis miring KPTS garis miring KPU tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum. Dan apa itu Pak? Dasar hukum tadi itu kan setiap lembaga itu kan harus misalnya harus bikin JDIH itu ya Pak. Nah, jadi pengelolaan dokumen produk hukum itu dasarnya dari Perpres nomor 33 tadi ya, tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Itu tertuang di dalam pasal 5. Itu wajib hukumnya. Setiap lembaga harus mempunyai JDIH itu ya. Satu karena perintahnya Perpres itu ada 3 ayat. Ayat 1, pimpinan instansi wajib membentuk wajib hukumnya wajib membentuk organisasi jaringan dokumen dan informasi hukum di lingkungannya. Jadi KPU Kabupaten Banyumas wajib membuat JDIH ini tidak karena KPU Kabupaten pengen keren, tidak, tapi ada instruksi dan perintah dari Perpres nomor 33 itu ya. Dan sekarang Pak, mengenai pengelolaan. Ya. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan JDIH di KPU Banyumas, Pak? Oh ya, baik. Pengelolaan dokumen produk hukum yang ada di pengelolaan produk hukum itu ada jenis-jenis dokumen produk hukum ya. Ada dokumen peraturan perundang-undangan, itu meliputi peraturan KPU, kemudian keputusan KPU, kemudian keputusan sekretariat. Jadi JDIH dan pusat itu ya ada 2 keputusan itu ada JDIH KPU dan JDIH sekretariat. Nah, itu ya, sekretaris dan komisioner itu ya. Keputusan sekretariat ya. Dan kemudian dokumen-dokumen non peraturan perundang-undangan itu juga masuk di dalam JDIH. Apa sih bentuknya? Surat dinas atau edaran. Kemudian monografi hukum
atau putusan pengadilan. Karena setiap keputusan KPU baik provinsi maupun KPU kabupaten kota kan mendasari dari KPU RI kan gitu ya. Gitu ya. Nah, terus tujuannya untuk apa Mas? Pengelolaan dokumen produk hukum itu ya. Memudahkan dalam pencatatan dokumen ya. Jadi gampang gitu. Ya, kalau dulu kan file produk hukum itu SK-SK itu kadang-kadang apa ya kelupaan, kurang profesional lah. Kadang-kadang lupa, dadak minta nomornya, dadak minta bon nomor kan gitu ya. Kadang-kadang penyimpanannya juga ribet gitu ya. Nah, lalu tujuan memudahkan. Jadi bagaimana kita kalau mencari misalnya komisioner mencari, tolong carikan produk hukum tentang pencalonan misalnya ya, itu kita lewat akses data. Kemudian masyarakat sendiri yang penting masyarakat sendiri itu bisa mencari, mengakses data, mencari dari produk-produk hukum misalnya produk hukum pencalonan Bupati tahun 2013 nomor berapa. Nah, sedulur KPU Banyumas tidak usah datang ke sini, Pak, bisa mengakses ke website yang ada di JDH itu, memudahkan saling penak lah. Kemudian menjamin keselamatan dokumen produk hukumnya itu. Dulu Mas, teman-teman kan kadang-kadang pinjam SK-nya ya, SK ini ya, terus kita fotokopi nih ya, kadang-kadang kelalen, lupa orang balik ya ketriwal. Nah itu kadang-kadang kan bingung, apalagi sekarang sudah zaman komputer ya, baiklah. Nah, dulu zaman ketiknya jadul kan nggak bisa, kita kan kehilangan melacaan. Jadi dokumen-dokumen itu bisa diakses, bisa disimpan di file secara rapi, agar yaitu mempercepat, rapi, mempermudah para pengguna masyarakat publik itu untuk mencari dokumen-dokumen hukum yang dibuat oleh tentu saja Ketua KPU Kabupaten Banyumas, kemudian Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas. Itu kan mereka bisa mencari itu. Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas misalnya dalam membuat produk hukum itu dasarnya apa sih? Nah, mereka kan bisa mempelajari gitu ya. Kemudian dalam era digital ini, kerapian dalam bentuk dokumen surat-surat keputusan itu rapi. Ya, memang ada positif negatifnya ya Mas. Positifnya kita rapi, negatifnya kalau kemakan virus, blank, hilang apa, itu perlu di backup data. Itu juga perlu. Ada biar sekaligus aman, mempermudah. Yang penting adalah bagaimana tujuan pengelolaan dokumen JDH itu adalah mempermudah, rapi, aman, gitu ya. Nah, Pak Agung, ini kalau di KPU Banyumas itu dalam pengelolaan mesti ada pengelolanya Pak. Barangkali bisa dijelaskan Pak, siapa saja pengelola JDH di KPU Banyumas ini Pak? Ya, pengelola di JDH KPU Banyumas itu tentu saja ada pembina dan tim pelaksana ya. Pembinanya itu komisioner dan Sekretaris ya. Nah, JDH Kabupaten Banyumas kan dibentuk pada tanggal 1 November 2020 ya, secara daring kemarin ya. Kemudian ada tim pembina dan ada tim teknis. Nah, pengelolaan tim pembina itu, tim teknis ini leadership-nya jadi ya itu ada di Kasubag Hukum. Kasubag Hukum itu punya pasukan ya, karena kita kekurangan ya subag lain ya. Nah, di KPU Banyumas itu kan ada divisi teknis, divisi program dan data, divisi keuangan ya, kemudian divisi hukum. Nah, teman-teman di tim teknis itu ada yang di
masuk di dalam anggota selain Kasubag Hukum, Kasubag Data, Kasubag Pul, itu ya, produk itu. Kemudian mereka punya katakanlah istilah kerennya reporter ya, tim redaksi lah. Nah, redaksi untuk mengunggah ke mengelola itu. Nah, sedulur Kabupaten Banyumas, jadi JDIH yang diunggah ke website JDIH Kabupaten Banyumas itu bentuknya kalau misalnya surat keputusan ada 10 halaman gitu ya, itu tidak serta-merta segitu, tadi kan sudah di PDF ya, dalam bentuk PDF ya, tetapi babonnya itu ada abstraknya ya, ada abstraknya, ada surat keputusannya, tapi nanti lampirannya di PDF itu ya. Ya gitu Mas. Nah, ini dari awal terbentuknya itu Pak, ya, dari Oktober 2020 ya. Nah, sampai sekarang itu kan sudah kurang lebih kan sekitar hampir 10 bulan Pak. Ya. Itu langkah-langkah yang dilakukan apa saja itu Pak? Baik, terima kasih. Ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan Kabupaten Banyumas. Nah, begini sedulur Kabupaten Banyumas. Jadi ya itu kan baru dicanangkan tahun 2020 ya. 2020, nah, jadi baru. Jadi ketika kita bisa membayangkan dari file-file data yang lama sampai file-file data yang kemarin terjadi tahun 2019, langkah pertama adalah kita mengumpulkan dokumen-dokumen KPU Kabupaten Banyumas yang ada di ruangan-ruangan, ada juga yang sebagian di gudang, ada yang di situ ya. Itu dikumpulkan mulai dari yang bisa kita akses mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Kemudian ya melakukan konsultasi ke KPU provinsi. Sebetulnya kita melakukan konsultasi ke KPU provinsi itu hanya kita diskusinya, kita benar nggak sih langkah kita yang seperti ini gitu ya. Jadi kan walaupun bagaimanapun juga kan sebetulnya karena KPU provinsi kan sebagai koordinator. Nah, kita benar nggak sih KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan demikian gitu ya. Kemudian membentuk tim pengelola JDIH yang seperti tadi yang kita sampaikan itu, yang jadi ada itu, kemudian melakukan upload. Nah ya setelah itu sudah di scan, sudah di PDF, sudah dalam bentuk, sudah diatraksi. Nah, kemudian kita upload ke JDIH kampanye. Kemudian melakukan evaluasi. Nah kita kan harus selalu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH. Kekurangannya apa sih? Nah, gitu ya. Kekurangannya apa sih? Nah, kendalanya di mana sih? Kemudian tentu saja siapa saja yang sudah pernah mengunjungi JDIH itu penting ya. Karena kalau sedulur KPU Kabupaten Banyumas tidak mengunjungi JDIH Kabupaten Banyumas ya kita madam ya Mas ya agak ya kita sudah melayani kok kenapa nggak dilihat kan gitu ya. Kemudian melakukan publikasi melalui medsos-medsos yang ada di medsos yang ada di KPU Banyumas, baik mulai Facebook, Twitter, Instagram, dan kemudian yang hari ini yang kita lakukan di Ngodemas, ngobrol demokrasi Kabupaten Banyumas, kita menyampaikan kepada masyarakat ini loh bagian publikasi ya, ini loh bahwa KPU Kabupaten Banyumas sudah mempunyai JDIH dengan yang linknya sudah diintegrasikan dengan KPU provinsi dan KPU RI kan gitu loh, gitu ya Mas ya. Kemudian launching, nah launching JDIH, ruangan JDIH ya, launching ruangan JDIH itu kita launching tanggal 25 Mei kemarin ya. Yang dihadiri oleh karena kita MOU dengan institusi pendidikan di sini, di perguruan-perguruan tinggi, dan sedulur Kabupaten Banyumas bahwa sudah hampir 6 bulan ini KPU Kabupaten Banyumas menerima magang ya dari teman-teman yang kuliah di ada di universitas di Kabupaten Banyumas, khususnya di Purwokerto. Nah, pada launching JDIH yang ada di
kemarin di tanggal 25 Mei itu 25 Mei kita mengundang perguruan-perguruan tinggi yang syukur alhamdulillah beliau-beliau mau hadir dan kita launching dan kita sudah sah ya Mas. Nah, gitu. Kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen keputusan KPU Kabupaten Banyumas. Ini yang itu ya Mas yang sudah dibuat ya langkah-langkah apa ya. Nah, ini yang digawangi yang dikomandoi oleh Kasubag Hukum. Nah, Kasubag Hukum beserta stafnya Subbagian Hukum mengumpulkan keputusan-keputusan dari gudang untuk mencari dokumen-dokumen keputusan KPU dari yang terbaru sampai yang terlama. Ya, yang bisa diakses yang sekarang baru yang ketemu itu tahun 2012 ya, sampai tahun 2019. Nah, kemudian seperti tidak tadi kita sampaikan ya, sedulur KPU Kabupaten Banyumas, kami jadi pengawasan dan Kasubag Hukum konsultasi ke provinsi tanggal 25 November tahun 2020. Yang konsultasinya itu sebetulnya adalah ini loh yang langkah-langkah yang kita sudah kita siapkan dan sudah akan kita lakukan, dan KPU provinsi mengapresiasi hal itu, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita konsultasi, setelah kita pleno, dan itu harus diplenokan kan, komisioner, kemudian maka disepakati, ditetapkan melalui pleno, ya. Komisioner membuat sebuah rapat pleno, membentuk tim pengelola JDH KPU Kabupaten Banyumas, tertuang dalam surat keputusan nomor 10 tahun 2020 tentang pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan JDH yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Bapak Haji Imam Arif Setiadi, gitu ya. Terus, nah ini susunan tim pembinanya ya, sedulur KPU Banyumas itu tentu saja ada Ketua KPU Banyumas, Bapak Imam Arif Setiadi MSI, kemudian Komisioner Divisi Hukum, ya, saya sendiri, kemudian ada Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas, dan ini yang menjadi penanggung jawabnya adalah Kasubag Hukum KPU Kabupaten Banyumas. Nah, dan seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa perangkat jadi tim teknis itu ya, itu tim redaksi itu ada ditemani Kasubag Hukum, komandannya Kasubag Hukum ditemani oleh divisi-divisi masing-masing yang ada di Kasubag masing-masing. Berikut redaksinya diturunkan ke bawah, ada divisi teknis, divisi kelukul, ada divisi program dan data itu Mas. Oke, ini sebenarnya untuk diketahui Mas Sigit bahwa sejauh ini yang sudah dikelola oleh JDH Kabupaten Banyumas sudah mengupload data sebanyak 189 keputusan. Ya, mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021 ya, ini update terakhir ya. Itu. Nah, kemudian karena tadi sudah saya sampaikan bahwa agar kita ini kerja itu baik dan kerja itu tertata rapi ya, terdokumen, terbirokrasi, administrasi, tertib administrasi, maka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas menyelenggarakan evaluasi ya, pengelolaan JDH pada tanggal 21 Desember 2020 ya. Nah, jadi bagaimana sejauh mana sih pengelolaan JDH itu sudah terdata dengan baik ya. Kemudian apakah yang harus dilakukan ke depan. Nah, selain melakukan publikasi ke media sosial dari Instagram, Facebook, kemudian Twitter, dan juga websitenya itu ya Mas.
Nah, launching sudah, lalu itu Itu dari tadi yang langkah-langkah yang sudah dilakukan itu, apakah ada kendala itu Pak? Yang ya, terjadi, Pak? baik ini apa ya? Tentu saja ada kendalanya. Ya, kendalanya karena satu, kita kekurangan SDM yang mumpuni, yang minimnya Yang khusus mengelola itu media ya. ya. Apa itu? Mulai gede ya, minimnya pengetahuan tentang produk-produk hukum ya. Ya, kemudian khususnya itu yang dokumennya yang bisa dicari kan ya, gitu ya. digitalisasi Mas. Ya kita kan kadang kita minim, kurang gitu ya. Kemudian anggaran ya, khususnya anggaran yang tersedia itu minim, kurang. Jadi belum di apa ya, belum mencukupi ya, dipanya nggak ada gitu. Tapi ya walaupun bagaimanapun juga tanpa anggaran Kabupaten Banyumas tetap jalan ya. Masih terdapatnya salah pengertian ya, salah pengertian apa itu yang diupload gitu ya, yang diupload startnya ya, proses-prosesnya juga begitu ya. Gitu. Jadi terakhir ini Pak Ya, bagaimana harapan ke depan mengenai pengelolaan JDA di Kabupaten Banyumas? Harapannya kalau agar tersedianya SDM yang SDM yang mengelola JDA terwadah dengan baik lah. Kemudian juga bagaimana pengelola itu paham betul tentang digitalisasi produk-produk hukum ya. Jadi bagaimana mudah akses masyarakat. Kemudian harapan ke depan selain itu juga mohon karena saran, kritik ya juga kita perlukan. Di sosialisasikan apa? Info medsos-nya barangkali Pak. Ya, teman-teman yang di media sosial ya, saran-sarannya seperti apa agar JDA KPU Kabupaten Banyumas semakin berkembang dengan baik. Itu harapan kami ya. Karena kalau produk-produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Banyumas bisa berkembang dengan baik, maka itu adalah menjadi harapan juga KPU Kabupaten Banyumas dalam hal melayani masyarakat, khususnya agar produk-produk hukum yang kita buat tidak menjadi rancu ya, tidak menjadi salah tafsir, tidak menjadi bagian-bagian yang bisa membuat gaduh gitu ya. Jadi kemudian kan kalau produk-produk hukum dibuat sesuai dengan legalnya, dengan legal draftnya dengan bagus, dan diketahui warga itu ya, kita bisa masukan. Oh itu ternyata KPU dalam membuat keputusan undang-undangnya udah jadul kan, itu kan bisa juga gitu. Begitu yang saya harapkan. Maka seluruh KPU Kabupaten Banyumas silakan mengunjungi website kami di JDA KPU Kabupaten Banyumas dan silakan tolong dikritik, saran agar kita bekerjanya lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak perbincangan kita kali ini. Sedulur KPU Banyumas, demikian perbincangan kali ini. Jangan lupa follow media sosial JDA KPU Banyumas, Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kanal YouTube KPU Banyumas. Terima kasih Pak Agung atas perbincangan kita kali ini. Terima kasih. Sedulur KPU Banyumas, demikian perbincangan kali ini. Jangan lupa follow media sosial JDA KPU Banyumas, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kanal YouTube KPU Banyumas. Terima kasih.